Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Berjumpa lagi bersama dengan saya Ozi. Dan nanti juga ada Kang Ribut yang bakal menemani kita di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti yang tadi sempat kita singgung, malam hari ini Osa Islam kita akan ngobrol bersama dengan Kiai Minan Rohman dari PCNU Kota Pekalongan. Sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Mas. Iya, kabar sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nih meskipun kondisinya hujan lumayan deras, akhirnya Yai bisa hadir di studio malam hari ini nggih. Nggih. Luar biasa. Matur nuwun sekali lagi Pak Yai. Ini juga nanti akan ada Kang Ribut juga yang bakal menemani kita malam hari ini. Biasanya kalau ada Kang Ribut itu nggak bisa tenang, nggak bisa diem karena selalu bikin keributan dia. Nah makanya malam hari ini tuh ada kaitannya juga, kita bakal membahas tentang hal itu ya, silent treatment, begitu ya ini? Silent treatment. Silent treatment apa itu apa? Nanti juga kita akan bahas lebih jauh lagi, termasuk untuk kawan-kawan yang di rumah yang mau bergabung malam hari ini, bertanya langsung pada Yai Minan, nanti bisa langsung manfaatkan di 0285 424474 ataupun WhatsApp 0855 42912. Kamu sini lagi biar kelihatan. Mic muka situ lagi diambilin. Agak repot ya kita ya. Ini dia. Nggak kelihatan Rob. Ini aja diputar. Oh ya, gini. Nah, udah gini aja. Harus ini. Nah, ini nggak tahu nih pas atau enggak ya. Pas ya. Iya, ini ya, ada Kang Ribut, selalu ribut nih, nggak bisa tenang ya. Kang Ribut luar biasa. Ribut luar biasa. Kenapa nih biasa aja. Biasa di luar. Biasa di luar. Oh kan pas kan. Iya. Saya deh. Alhamdulillah Mas. Woi, mantap. Ya Iya. Allah. Makanya tadi Kang agak berbeda Ada nih. apa? Ini tema malam hari ini tuh agak berbeda sama kehadiran kamu. Kenapa emang? Kamu kan selalu ribut. Oh iya. Nah, temanya malam hari ini ya. silent ya. Aku noisy soalnya. Ini sebelum kita bahas lebih jauh ya, sama sih penasaran nih. Ini tema yang sangat jarang diangkat ketika di Osa Islam. Biasanya kan membahas tentang apa ya? Birrul walidain. Gitu tuh. Terus apa lagi? Kalau misalkan ini bulan Rajab ya, mungkin Isra Mi'raj. Nah, terus membahas dengan apa kaitannya dengan masih dengan apa namanya? Ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya penasaran Yai kenapa mengangkat tema ini Yai? Jadi gini Mas Ozi, Nggih. ketika beberapa hari yang lalu saya mengaji di musola, itu menemukan tema itu bab tahajur. Tahajur. Tahajur itu artinya saling mendiamkan. Oh, saling mendiamkan. Yang namanya manusia neng-nengan itu kan cara basa Pekalongan kan neng-nengan. Itu mungkin setiap manusia itu pasti punya konflik dengan siapa saja. Betul. Bisa dengan teman sejawat, bisa dengan keluarga, Iya. bisa juga dengan siapapun. Itu pasti pernah mempunyai masalah. Lah biasanya ketika orang itu mempunyai masalah dan masalah itu belum bisa terurai, itu terkadang munculnya itu adalah mendiamkan, ngenengke. Contoh Mas Ozi, contoh kecil saja. Iya. Terkadang gini Mas Ozi, bahwa yang namanya manusia itu ketika dia bangun dari tidur, itu punya niat untuk menjadi manusia yang baik. Iya. Berjalannya waktu di tengah pergaulan, itu terkadang dihadapkan dengan orang yang sama-sama mempunyai ego. Kita punya ego, dia juga punya ego. Sehingga ketika ego itu bertemu dengan ego, itu terkadang akan menjadi crash dalam pergaulan. Lah, terkadang orang itu tidak menyadari bahwa yang namanya crash itu sebetulnya bisa diurai dengan baik. Tinggal masing-masing individunya. Cuma terkadang dia belum menemukan, atau mungkin dia masih memegang prinsip egonya itu sehingga dia merasa benar. Masih ngekeng ya. Sehingga timbulnya adalah diam. Padahal dalam Islam kita tahu dan semua orang tahu bahwa yang namanya ketika seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya itu tidak boleh melebihi 3 hari.
Batasan maksimalnya 3 hari. Batasan maksimalnya 3 hari. Bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika pada waktu lebih dari 3 hari, kemudian dia kok meninggal, itu tidak dihukumi muslim secara akhirat, Astagfirullahaladzim. tapi dihukumi kafir. Sehingga dikatakan bahwa ketika dalam masa mendiamkan itu dia meninggal, itu langsung masuk neraka. Tidak ada pengampunan, Nggak ada penawaran lagi ya? tidak ada penawaran. Sehingga kalau kita anekdotnya gini, jangan lama-lama mendiamkan teman itu. 2 hari rukun. Wow. Nanti ketika rukun kemudian diam lagi sampai 2 hari, jangan sampai 3 hari itu pokoknya. Intinya gitu. Nanti rukun lagi. Anekdotnya seperti itu. Sebab memang berat. Berat. Ancamannya luar biasa ya. Ancamannya luar biasa. Oleh karena itu bagaimana dalam Islam itu menyikapi, sehingga orang itu memang butuh yang namanya pengetahuan, khususnya dalam hal agama Islam. Iya. Insya Allah ketika orang itu mau mengaji, melangkahkan kakinya untuk mendatangi tempat-tempat majelis taklim itu masih lumayan, dalam arti masih diingatkan. Walaupun terkadang yang mendiamkan itu terkadang ya ahli jamaah, tidak menutup kemungkinan. Bisa saja ya. Bisa saja antar kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz pun juga neng-nengan bisa jadi. Cuma berarti bisa dikatakan Islamnya belum sempurna. Oleh karena itu gini Mas Ozi dan Mas Ribut, bahwa tema itu saya angkat karena fenomena di masyarakat yang namanya mendiamkan itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tapi kadang-kadang bertahun-tahun. Dan itu alangkah ironisnya ketika orang itu mendiamkan saudaranya. Lebih lucu lagi kalau ada saudara mendiamkan saudaranya. Dan lebih aneh lagi ketika ada anak mendiamkan orang tua. Atau orang tua mendiamkan anak. Itu kan banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Iya. Bahkan belum lama Mas Ribut dan Mas Ozi, saya itu pernah diceritain tetangga saya, ada orang yang mau meninggal. Dia saat itu ada konflik dengan anak dan mantunya. Ketika anaknya datang, dia mengatakan, kesalahanmu tak maafkan, tapi bojomu ora. Padahal ketika jarak itu mengatakan seperti itu 2 hari 3 hari orang tua itu meninggal. Kan sungguh sangat kasihan. Iya. Padahal dia titelnya juga bukan orang awam. Dia malah haji dan juga Tahu agama. Sehingga mungkin dengan judul yang saya ambil ini, di samping untuk bekal pada diri saya, mungkin bisa bermanfaat lah. Amin. Ketika saya sampaikan di acara Oase ini. Ya itu tadi ya. Karena memang ancamannya luar biasa beratnya, nggak diakui sebagai muslim, gitu. Tidak diakui sebagai muslim. Di akhirat nanti Kang. Wah, ini berarti satu pihak saja ya yang mendiamkan tadi, yang tidak diakui sebagai muslim di akhirat. Dua-duanya itu. Dua-duanya sih. Kalau dua-duanya memang punya konflik dan Sama-sama tidak mau mengurai masalah itu. Kalau yang satu misalkan saya sama Kang Ribut nih Mbak Yai, kemudian ada konflik, kita sama-sama mendiamkan. Salah satunya mungkin meninggal lebih dulu, misalkan Kang Ribut. Terus kalau kamu kan contoh, kamu berharap aku lebih dulu itu. Kan namanya contoh kan bisa aja ya gitu. Misalkan Kang Ribut udah duluan meninggalkan kita, terus kemudian belum Aku ada sedih. ini contoh Kang, belum ada maaf. Kang Ribut juga udah lebih dulu nggak minta maaf ke saya juga belum minta maaf ke Kang Ribut. Ya kan belum sempat sih. Belum sempat, tapi udah dulu. Nah, sementara bagi saya yang masih hidup, bisa nggak kira-kira minta maaf sementara Kang Ributnya udah duluan nggak ada? Caranya seperti apa ya biar saya nggak Sebetulnya ini? gini Mas Ozi,
kita kan tahu ketika di lingkungan masyarakat kita ada orang yang meninggal, itu biasanya ada sambutan pelepasan. Oh nggih. Nggih. Mungkin di saat itu ketika sambutan pelepasan bisa disampaikan, seandainya si mayit ini ada hakul adami yang berhubungan dengan manusia belum terselesaikan, saya mohon untuk panjenengan semuanya bisa mengikhlaskan atau memaafkan. Itu mungkin sarana di antara sarana-sarana Salah satunya nanti untuk itu, melepaskan kesalahan itu. Iya ya, di musola di masjid biasanya gitu kan. Iya, biasanya gitu. Tapi ini lagi ya, ini berarti dengan alasan apapun ya untuk mendiamkan diri. Misalkan ada anak yang terlalu kecewa nih sama orang tuanya karena nggak tahu apa alasannya. Kamu curhat apa Enggak, ini maksudnya kan, kan contoh ya. Oh, contoh itu kadang-kala itu biasanya nggak berdasarkan pengalaman. Saya baik-baik saja sama orang tua saya. Nggak ada masalah kok. Oh, nggak ada. Iya. Oh, alhamdulillah. Ini di film, di TV udah contoh gitu. Iya. Kenapa kamu berkilah gitu loh? Enggak, kan contoh aja, misalkan gitu. Ketika saya mengambil tema ini, Mas Ozi, itu saya itu dijabri oleh teman-teman. Mungkin pengalaman pribadi Pak Ustadz gitu. Tuh kan. Selalu gitu ya. Orang itu kan selalu menduga-duga sih. Iya. Jangan-jangan kenapa mengambil tema ini kayaknya nih pengalaman Yaimin nih. Tapi ada nggak? Ngapunten, pernah nggak mengalami kayak gitu Yai? Yang namanya manusia itu tidak munafik. Semuanya pasti pernah merasakan. Oh. Iya. Karena apa? Karena memang potensi manusia itu kecenderungan bisa melakukan hal seperti itu. Siapapun ya. Siapapun. Kan Mas Ozi tahu bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari dua akhlak. Iya. Ada mahmudah dan ada madmumah. Dan itu semua orang pasti punya. Dua-duanya ini. Dua-duanya ini. Nah, tinggal pengendaliannya yang mana. Oleh karena itu pentingnya ilmu itu seperti itu, Mas Ozi. Betul. Ilmu ditopang dengan pengalaman, ditopang dengan pergaulan itu nanti akan matang dengan sendirinya. Ketika orang itu memang punya niat untuk mencapai kesempurnaan. Ada niatan serius ya sampai kesempurnaan itu tadi. Mahmudah dan matmumah. Tinggal nanti dominasi yang mana ya di antara dua akhlak ini. Iya. Kita cenderung kemana gitu ya. Kita cenderung kemana. Iya. Dan memang batasannya 3 hari maksimal untuk mendiamkan boleh apa ya? Bukannya boleh ya, tapi maksimal sampai 3 hari. Iya. Kalau saya boleh menyampaikan hadisnya kan gini, Mas Ozi. Nggih. La yahillu li muslimin ayyah juro ahohu fauqa salasi layalin. Itu kalau diartikan bebas gini. Haram hukumnya bagi seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Haram. Bahasa haram itu berarti kan tidak boleh dilakukan. Itu keras ya. Keras. Sampai lebih dari 3 hari. Tapi gini Mas Rozi dan Mas Ribut, terkadang gini, dalam rumah tangga itu kan ada istilah nuzus. Nuzus itu istilahnya seorang perempuan tidak taat lah dengan suami. Ketika suami mendapati istrinya itu tidak taat, itu kan ada langkah-langkah untuk memperbaiki. Nek Mas Ozi misalnya punya istri, istrinya tidak taat. Apa langkah pertama yang akan Mas Ozi tempuh? Biasanya kasih tahu dulu. Diberitahu. Nek si utuh. Ini. Kadang saya diemin. Diemin kan? Bukan kadang. Berarti kan masuk ke situ. Oh silent iya. treatment. Silent treatment tadi. Tetapi Mas Ozi, tidak semua yang namanya mendiamkan itu buruk. Karena memang langkahnya kan gini. Ketika kita punya istri tidak taat, itu ada langkah-langkah. Tidak langsung mentalak istri, tapi satu dinasehati. Iya. Ketika dinasehati kok tidak mau, masih tetap. Kemudian kita pisah tidurnya. Ketika sudah dipisah tidurnya, kemudian kita diamkan. Jadi ada langkah-langkahnya.
Ada urutannya ya. Ada urutan-urutannya. Nggak langsung talak gitu enggak ya? Tidak langsung talak. Apalagi kalau kita berbicara tentang talak, Mas Ozi, Nggih. itu antara hukum agama dengan hukum pemerintah itu tidak sama, Mas Ozi. Beda. Contoh jenengan. Ah. Jenengan kan kawin nikah kan dengan aturan pemerintah. Jelas. Ya. Ketika jenengan mengatakan talak kepada istri, tak talak, itu selama istri itu tidak datang ke pengadilan, Oh iya iya. Iya. itu belum jatuh talak menurut pemerintah. Menurut negara nggih. Nah, Sebab di situ dikatakan kan gini, sewaktu-waktu saya menyakiti jasmani istri saya atau tidak menafkahi selama 6 bulan lamanya, Iya. kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan masalahnya kepada pengadilan, Oke. maka jatuhlah talak saya satu kepada istri saya dengan membayar 10.000. Baru jatuh talak satu menurut aturan pemerintah. Pemerintah ya. Sehingga hal itu pernah saya tanyakan kepada kepala KUA. Kalau yang namanya konflik itu seorang perempuan melangkah ke pengadilan seperti mustahil, Pak. Karena dia tidak tahu jalan itu. Iya. Ya. Bahwa yang penting sing jeneng wong lanang ana konflik karo bojone pegat. Pegat kuwi nek menurut agama memang jatuh talaknya. Sudah sah nggih. Tapi kan kembali lagi kita nikahnya nikah agama apa nikah pemerintah? Ya dua-duanya ya. Agama ya disertai pemerintah juga. Atau sih Oh iya. salah satu sih. Susah kan jawabnya. Iya. Makanya. Oleh karena itu memang tugas kita sebagai penyuluh agama diantaranya adalah memberikan pendewasaan kepada para perempuan bahwa ketika ada masalah, cobalah kita damai, mengundang orang yang ditokohkan Oke. untuk menjadi mediator. Mediatornya. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, bagaimana lagi? Tapi tetap yang terbaik adalah dengan Mediasi berdamai, dulu nggih. mediasi. Pak elek apike kuwi pilihanmu. Iya benar. Sehingga kalau memang ada masalah ya diurai semampunya. Sebab gini Mas Ozi ya, kita berbicara tentang mempertahankan rumah tangga. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi pun juga ada yang bercerai. Sampai ada yang pisah gitu. Bahkan Nabi Ismail pun juga pernah mencerai istrinya. Oke. Seorang nabi. Seorang Nabi. Cuma kan yang kita lihat bukan itunya. Tapi Ya, ya bukan tetap segi itunya. positif. Betul. Iya. Nek deloke wong Nabi be pegatan, berarti yang pegatan ya iku hasil loko nek. Wah, Salah tafsir. Iya. bahaya itu. Salah memahami ini. Ngeri kalau itu ya. Ada yang seperti itu nggih. Ada yang nanya. Jadi iya betul. Ini nggak langsung kemudian apa ya? Harus ada langkah-langkahnya ya. Kalau misalkan kita ada konflik dengan istri kita begitu Iya. Pak Yengge. Nggak langsung terus jatuh talak. Itu sangat gampang sekali kalau misalkan ini ya. Mana talak itu perceraian itu kan perbuatan yang paling dibenci Allah itu. Walaupun dibenci tapi kan halal. Oh tapi ada. Boleh. Tapi dibenci. Ada syarat-syarat yang Kan bahasanya gini, abghadul halal indallah. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Oke. adalah perceraian itu. at-tolak. Jadi tetap halal walaupun dibenci. Halal tapi dibenci. Wah, ini. Halal dengan catatan. Susah ya. Karena kan ada banyak alasan kenapa akhirnya mereka berpisah kan. Ada banyak faktor begitu Pak Yengge. Iya. Salah satunya mungkin dengan istri yang tadi tidak Yang tadi taat. apa yang kemarin? Ya, saya baik-baik aja loh Kang. Jangan bikin masalah nih gara-gara setelah ini nanti jangan aman. Sebab terkadang gini Mas Ozi, ketika kita cerai dengan istri, Nggih. itu belum tentu menemukan yang lebih baik. Ya benar. Kalau kamu benarkan pernah kamu? Iya maksudnya belum tentu kan. Aku ngomong kan tadi Pak Yai bilang Belum tentu, betul. Ya. Maksudnya kamu benarkan kenapa dengan sangat tegas? karena aku lihat temanku. Oh teman, oke. Aman sih kalau alasan itu ya.
Kamu menjebak aku. Enggak. Enggak bisa. Aman lah, istri nggak pernah dengerin radio kan? Enggak sih. Iya. Sama. Nonton live tapi. Oh iya, sama nonton aja. Facebook. Ini juga ya kaitannya dengan saran treatment tadi. Ada yang bergabung malam hari ini dari Mas Takim Wah, Mas Takim nih di pasti. Ambon Kembang. Seru nih pasti pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Osi, Mas Ribut dan Pak Yai. Oke, siap. Ini mau bertanya Pak Yai. Misal saya dan tetangga itu ada konflik, Hmm. saling diem nih, melebihi dari 3 hari. Hmm. Tapi saya sudah berusaha untuk menyapa, untuk minta maaf, tersenyum setiap ketemu, tapi nggak pernah direspon baik. Nah, apakah semuanya nih kalau meninggal dan masih belum selesai masalahnya, dua-duanya nanti dianggap kafir? Sedangkan salah satu pihak sudah berusaha minta maaf dan memperbaiki. Nyuwun penjelasannya Yai matur nuwun. Terima kasih Mas Takim. Kalau saya boleh menjawab gini Mas Takim. Yang dimaksud salah dua-duanya itu ketika dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Sehingga ketika seperti kasusnya Mas Takim dengan tetangga, dari pihak Mas Takim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan, Iya. tapi tetangga itu tidak mau. Itu kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Karena pernah terjadi. Sahabat itu bertanya kepada Rasul, Ya. ya Rasul, saya bertikai dengan tetangga saya. Ketika tetangga saya itu tak ucapkan salam, dia tidak menjawab. Sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya harus bagaimana ya Rasul? Kata Rasul begini, justru malah dengan adanya tidak menjawab salam, itu kita harus berbangga diri, dalam arti senang. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada ucapan salam itu yang sia-sia. Oke. Ketika salam diucapkan, yang diului salam tidak menjawab, itu nanti yang mengembalikan malaikat. Oh. Yang menjawab malaikat. Yang menjawab malaikat. Lah urusan tetangga kamu yang kamu ului salam kok tidak menjawab, itu urusan dia dengan Allah. Tapi antara kamu dengan Allah itu sudah selesai. Jadi permasalahan itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasul. Oke. Sebab terkadang gini Mas Ozi dan Mas Ribut, terkadang gini, sangat sulit Ya. ketika orang bertikai itu langsung bisa memaafkan. Oh ya. Apalagi kalau masalahnya itu masalah yang sangat berat, Oh ya, benar. Butuh waktu lama ya. butuh waktu lama. Ya. Itu karena apa? Karena di dalam hati itu bersemayam akhlak yang tidak baik, sehingga butuh waktu lama. Sebetulnya kalau orang itu mau melepaskan semuanya, sifat egoisnya, sifat tinggi hatinya, dia mau melepaskan itu mudah. Iya ya. Yang menjadi masalah itu gini, karena terkadang dia itu merasa sangat tersakiti, Ya. Wah, yang victim jadinya. merasa sangat dirugikan, Jadi korban. jadi korban. Sehingga untuk memaafkan itu butuh waktu. Dan itu tidak dilarang. Cuma jangan sampai berlarut-larut. Oke. Contoh gini ya Mas Diput. Mas Diput pernah punya konflik dengan anak misalnya. Ya. Anak diarahkan tidak menurut. Dia punya pilihan sendiri. Itu dalam hati Mas Diput kan mestinya gini, kamu itu yang membesarkan saya, kamu itu dalam hati loh, bisa diucapkan. Sehingga ketika anak itu datang kemudian minta maaf, kan itu butuh waktu. Iya. Nggak serta-merta bisa Tidak memaafkan ya. serta-merta. Iya. Karena apa? Karena sifat-sifat yang negatif itu tidak dilepaskan. Yang namanya orang tua itu ingin anaknya ya nurut, ketika diperintah manut. Tapi kan itu mustahil Neng, di dunia ini mustahil. Iya. Karena dunia ini bukan dengan apa yang kita inginkan, tapi kita itu hanya menjalankan apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Oleh karena itu untuk Mas Takim, selama Mas Takim mau menjalin
terus menerus dan urusan tetangganya itu tidak mau memaafkan, itu kita serahkan kepada Sang Kuasa. Yang penting Mas Takim lepas dari hukum mendiamkan, karena Mas Takim sudah mulai untuk mencairkan Menyapa masalah. gitu ya. Sudah ada usaha ya. Gitu. Iya. Itu tuh, kalau itu urusan tetangga ya sama Allah. Iya. Yang penting kita udah usaha baik-baik, ya kan? Perkara kamu mau mendiamkan saya, terserah. Yang penting saya udah baik-baik sama kamu. Aku gitu. kalau mendiamkan kamu tak masukkan ke freezer. Jadi beku ya. Es. Itu. Ada lagi ini, Ah, siapa? Cigu Fitro. Ini muridnya Pak Yai juga. Fitro muridnya Pak Yai Stistono. ya? Mbak Fitro. Mbak Fitro. Iya, Pak Fitro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Ustadz Min, Iya, Kang malam. Ribut dan Mas Osi. Oke. Kirain nggak datang loh Ustadz, hujannya deras banget. Demi Mbak Fitro saya datang. Nggak tahu. Ini semata-mata nih demi Mbak Fitra. Mau tanya ini sama Ustadz Min. Ternyata pertanyaanku sama juga dengan Takim. Nggak jadi, wes sudah diwakilkan. Atau jangan-jangan ini Mbak Fitra ini punya masalah sama Takim ya? Yang tadi dimaksud Jangan-jangan Takim. sebenarnya mereka berdua itu yang Yang bermasalah. bermasalah. Tapi gini, Apa Yai, itu? kalau misalkan gini, kadang-kadang kan ada ya orang itu punya masalah terus kemudian oke, sudah saling maafkan, terus akhirnya memilih untuk jalan pintas, ya sudah kita Misah. selesai, ya sudah, terus akhirnya misah, nggak mau ketemuan lagi gitu, nggak saling untuk silaturahmi, itu gimana Ustaz? Itu kalau menurut saya gini Mas Ribut. Karena kita biasanya kan bahasa agama. Itu tidak diperbolehkan. Oke. Melepas Jadi ya. tidak ada kalimat selesai, itu tidak ada. Oke. Yang namanya Islam harus selalu menebarkan kasih sayang. Masa kasih sayang kok selesai, kan tidak ada. Oh, nggak ada ya. Ya gitu sih, kamu jangan selesai sih. Iya aku. Kamu sih. Ini kalau misalkan ini kalau kaitannya dengan persoalan tadi yang Mas Ribut sampaikan, tapi misalkan di dalam kerjasama ini ya kayak di pekerjaan gitu ya, wah saya sudah terlanjur kecewa nih sama orang ini, akhirnya diem-dieman tapi udah maaf-maafan. Nah daripada saya kecewa yang kedua kalinya, mendingan saya sudahan. Untuk kerjasamanya, Untuk kerjaannya kalau stop. hanya sebatas itu masih diperbolehkan nggak Yai? Diperbolehkan, cuma berarti dia belum sempurna. Oh, Sebab iya, gini iya. loh Mas Ozi. Mas Ozi, gini Mas Ozi. Ketika jenengan punya masalah, kan tidak cukup hanya memaafkan. Sebab dalam Al-Quran itu ada kalimat wasfahu, waghfiru, terus apanya satunya lagi. Jadi gini, ada orang itu mau memaafkan, Iya. tapi dia masih ingat kesalahan. Iya. Aku dikecewa meneh. Ha-ha. Satu, Iya. ini belum sempurna. Oh iya. Oke. Ada lagi yang lebih parah. Aku bisa maafkan, tapi saya tidak bisa ketemu. Mau ketemu, wis tak maafke, tapi nek ketemu ora gelem. Ora rasudi. Ora sudi. Tapi sudah maafkan. Dan yang diharapkan orang Islam itu yang namanya memaafkan itu ya melupakan kesalahannya, kemudian masih mau bertemu. Baik-baikan lagi seperti sebelum adanya masalah tadi ya. Itu yang kadang Tapi agak susah nggih. susah ya. Itu gini loh Mas Ozi. Sebetulnya dunia itu susah Mas Ozi. Iya benar. Jadi tidak ada orang Muslim hidup di dunia itu enjoy. Gampang aja Nggak enggak ya. bisa. Bayangkan jenengan disakiti harus memaafkan. Semurah mungkin angel kuwi. Nggih. Jenengan ketika ada adik datang pinjam uang, adik lo itu, Nggih. Iya. jenengan beri. Nggih. Belum sempat dibayar, dilunasi, sebulan datang lagi, utang lagi. Itu tak jamin ketika jenengan itu tarafnya masih taraf biasa. Nggih. 2 kali 3 kali jenengan masih berapa diutangi mana? Sekalipun itu adik, Keluarga sendiri. keluarga sendiri. Nah gitu sih. Kok tahu ya? Ada enggak kira-kira? Pernah ya gitu ya. Ada enggak kira-kira Iya sih. seorang Muslim hidup di dunia tidak mau dirusui? Iya. Enggak, ya pengennya tenang-tenang aja ya, nggak mau dirusui. Enak Pengennya aja. tenang-tenang aja kan? Enak aja. Padahal yang namanya pahala itu
al ajru biqadri ta'ab. Pahalanya Allah itu tergantung dari tingkat kepayahannya, tingkat kesulitannya. Semakin sulit itu semakin pahalanya besar. Bayangkan, jenengan Jumatan ke masjid, antara berjalan dengan naik sepeda motor. Itu kalau di pandangan Allah itu masih banyak yang berjalan kaki pahalanya. Lebih banyak yang berjalan kaki daripada yang pakai sepeda motor. Jadi bisa dikatakan kalau boleh saya itu menyelami dunia surga. Surganya orang yang tidak punya konflik di dunia itu surganya tidak begitu indah. Oh, karena nggak ada tantangan, nggih. Berarti kamu harus berkonflik sih. Marilah Coba kita Mas Ozi, usahakan konflik. Mas Ozi punya anak. Nggih. Anaknya patuh terus. Bosen nih. Mas Ozi mesti jarang-jarang ndonga. Pak ndonga apa anake Wis penak. Coba nek dikai anak sing beling, mesti Mas Ozi Tekun. bengi-bengi Iya. tangi Iya. tahajud ndonga. Iya sih, anakmu gitu. Makanya aku jarang tahajud kali itu ya. Anakku terlalu patuh ya. Iya, terlalu patuh, benar. Anaknya patuh, istrinya taat, rezekinya lancar, masya Allah. Oh. Itu padahal kan kenikmatan ya, tapi juga sebagai akhirnya jatuhnya ujian juga kan. Ya makanya itu kan ujian. Iya ya. Istri soleha juga ujian. Wah, istrinya Takim dong, istri soleha. Oh iya ya. Iya, ujian ya. Makanya ini bersyukur juga yang masih punya konflik ya, masih ada harapan untuk makin mendekat sama Allah. Sedikit Mas Ozi ya, Nggih. karena saya ini temanya itu saya ambilkan dari kitab Irsyadul Ibad. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa ternyata gini Mas Ozi, setiap Senin Kemis malaikat itu melaporkan amalnya manusia. Store. Store setiap Senin malaikat sowan kepada Allah kemudian melaporkan. Saat itu Allah bertanya tentang amal orang yang dilaporkan. Jenengan pasti bayangnya gini, malaikat satu melaporkan amalnya semuanya orang. Kan bayangannya bukan begitu. Setiap satu orang itu satu malaikat. Oh, ada. Iya ya. Jadi terkadang gini Mas Ozi ya. Siapa sih malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Israel itu kalau saya memudahkan untuk pemahaman. Malaikat Israel itu hanya mandor. Dia punya Israel. Punya yang banyak anak buah. Oh. Kirain itu cuma satu terus. Jadi riwa-riwi. Riwa-riwi. Ke Amerika, ke Indonesia, ke Arab Saudi gitu. Corot gitu kasihan. Capek ya. Oh. itu Iya, kalau iya. saya pemahamannya. Jadi setiap Senin Kamis itu melaporkan amalnya hamba. Saat Iya, itu Allah iya. bertanya, Ya. bagaimana kondisinya hamba itu? Ngapunten Gusti, hamba iki isi ono masalah dengan orang lain yang belum selesai. Masih ada sangkut paut. Allah mengatakan gini, tidak saya terima, tak tunda, ditunggu sampai damai. Oke. Iya. Kemudian Senin dilaporkan, Selasa, Rebu, Kamis malaikat lapor lagi. Gusti, laporan Gusti, gimana sih fulan? Belum damai Gusti, tak tunggu, Kasih waktu lagi. tak kasih waktu, tapi tidak saya terima. Oh, Dan itu terus menerus, bahkan dalam hadis itu sampai 3 kali. Coba jenengan bayangkan dalam 1 tahun berapa Senin Kemis. Iya ya. Banyak. Itu sifat rahimnya Allah. Jadi sifat rahimnya Allah itu walaupun orang yang berkonflik itu diharapkan damai, cuma yang bersangkutan belum mau damai, itu Allah itu masih menunggu, Ngasih kesempatan terus ya. masih memberikan kesempatan. Sebab apa? Sebab ketika belum damai, tidak akan diterima amalnya. Sekalipun dia ahli jamaah, istimewa ibadahnya, tidak diterima. Ketika dia masih mendiamkan orang lain, apa tidak rugi? Iya ya. Banget. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa orang yang mendiamkan orang lain itu dalam tanda kutip bodoh. Ya. Karena apa? Karena amalnya sendiri yang tidak diterima.
Kalau semua orang bisa menyadari seperti itu, kayaknya langsung minta maaf di saat ini. Ya. Langsung ke rumahnya gitu. Langsung ke rumah yang bersangkutan. Luncur. Kan emang itu tadi kan, makanya Tapi asik loh. Aku tadi itu setiap Senin Kemis ya. Coba kita hitung pakai hitungannya. Senin menuju Kemis itu 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kemis. iya 3 hari. Tapi Kemis menuju Senin Lama itu tuh. 4 hari. Artinya sebenarnya waktu yang paling kesempatan paling istimewa ya dari Senin ke Kemis itu supaya menyelesaikan masalah. Di luar itu berarti ya kebangetan gitu loh. Sudah dikasih kesempatan lebih lama kok masih belum. Bisa jadi kayak gitu ya. Mbak menawa sih. Iya bisa aja sih. Gitu. Yang saya takut kan gitu Mas Ozi. Yang saya takut tuh gini. Fa'in mata ala siromihima. Jika mereka berdua mati dalam masa permusuhan, lam yadkhulal jannata jami'an abadan. Dia tidak akan bisa masuk surga selamanya. Padahal yang namanya manusia itu ketika oke lah dia berbohong, maka dengan datang kepada sholat maka sholat itu akan menghapus. Asar berbohong, maghrib sholat jamaah menghapus dosanya asar. Bermaghrib bohong melakukan lagi, kesalahan, ketemu isya dia bisa dimaafkan, kecuali orang yang mendiamkan. nggak bisa dimaafkan dari situ ya. Dan itu abadan, selama-lamanya. Mas Ozi dan Mas Ribut pernah berpikir enggak bahwa yang namanya manusia itu ketika masuk neraka suatu saat akan diambil kemudian dimasukkan surga? Ya, dipindahkan. Pernah dengar itu kan gitu. Itu memang iya. Karena apa? Karena kenapa orang itu masuk neraka? Sebab orang itu kecenderungan melakukan kemaksiatan. Jadi neraka itu minangka kawah condro timuko. Ketika sudah selesai diambil, masukkan ke surga. Sudah bersih ya istilahnya ya. Jadinya Hatta sampai orang yang hidupnya hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu orang yang terakhir gampangane. Tapi ini sih ono salate, ono poso ning ngene iki sik. Ya tetap lebih sholat, mlebu neraka tetap. Tapi ada kemungkinan bisa dimasukkan ke surga kecuali yang mendiamkan itu. Berarti kayak dihukumi bukan muslim saja berarti ya. Kalau selamanya nggak bisa masuk surga nggih. Ngantri ke surga aja sudah lama banget loh. Apalagi ini nggak ada jaminan buat nanti masuk ke surga. Iya sih. Dari zaman ke zaman itu kan berapa miliar manusia sudah yang menunggu ya untuk bisa masuk ke sana. Nah ini. Waduh, eman-eman ya. Ada yang bergabung lagi nih dari Siapa? Bu Hera di Terto. Asik, teman kamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Pak Ustadz, Mas Ozi dan Ribut, apa kabar? Oh iya, sama-sama. Apa kabar sama-sama? Orang ditanya apa kabar, kenapa sama-sama jawabnya? Ya kan sama-sama nanyain kabar. Oh iya. Oh berarti kamu nanya juga apa kabar kamu Hera gitu ya? Iya. Biar dia jawab. Oh gitu, nanti habis ini dia jawab. Jadi nanti kita jawab lagi sama-sama. Iya. Ingat ngendikane ulama, tokoh besar Indonesia Gus Dur, yang kurang lebih begini ngendikane, bahwa maafkan semua musuh-musuhmu tapi jangan lupakan kesalahannya. Mohon maaf. Berarti itu intinya kita memaafkan tapi berhati-hati kalau ya ini bacanya ya. Apa kalau? Kalau. Oh, kalau biar nggak terulang-ulang lagi. Begitukah atau seperti apa? Maafkan semua musuhmu tapi jangan lupakan kesalahannya. Nah, ini pengertiannya seperti apa nih? Ya itu. Sebetulnya gini Mas Ozi, mestinya itu yang menjawab Gus Dur lah, almarhum. Pernyataan itu yang Gus Dur menjawab saya ini. Yang paling Jadi paham. Gus Dur itu orang yang luar biasa. Iya. Dia termasuk orang yang dengan orang yang tidak seiman dia bisa damai. Apalagi dengan orang yang seiman. Lah jangan lupa bahwa ketika Gus Dur mengatakan seperti itu kan dalam dunia politik. Iya. Konteksnya itu ya. Ya betul. Bukan kesalahan yang sifatnya pribadi. Sehingga yang terjadi dengan orang-orang yang pernah dalam tanda kutip mengkhianati Gus Dur, ya memang menjadi apa namanya, kalau dikatakan budak atau
badut Pak ya. Iya. Badut. Sehingga bahasanya lain. Justru malah Tergantung Gus Dur konteksnya, itu ya. malah orang yang sangat pluralisme. Pluralisme. Luar biasa. Tidak membeda-bedakan ya. Iya. Ya tetap harus tahu bedanya sih. Iya, paham. Kalau tidak beda-bedain itu akhirnya Ketukar, nanti menyamakan. ketukar. Kalau nggak tahu bedanya nanti ketukar. Tahu bedanya tapi tidak kemudian memilah-milah menjadi bagian-bagian yang lain. Tidak mengkotak-kotakan, tapi ngerti. Bener-bener ya orang apa sih. Mau ujian ya, mau Nggak ujian. selalunya Kotak. kan. Iya. Kan ada yang lain gigi, nggak ada pen, nggak semuanya kotak. Ternyata Mas Ozi, Nggih. Mas Ribut itu walaupun dingin tapi tetap renyah. Oh iya, kayak kerupuk orang ya. Enggak kerupuk terung aku. Kerupuk terung aku. Ya 500-an. Ya murah ya. Alhamdulillah. Ya. Nggak, kenapa ya bisa bilang Kang Ribut dingin ya? Padahal itu Sudah pernah nyentuh ya? Kadang hangat juga sih Yai. Ya, gitu. panas juga kadang. Pas nggak genep. Tuh. Makanya jangan inilah ya, jangan mendiamkan. Kalau mendiamkan dingin loh. Nasi kalau didiamkan dingin. Lah kalau diamkannya di magic jar, kan tetap hangat. Oh gitu. Ancamannya luar biasa ya. Bahkan bisa dibilang nggak seperti seorang muslim karena selamanya tadi nggak bisa masuk Tapi surga. bener sih, kalau nasi didiemin, nggak dimakan, lama-lama jadi sego akeh. Oh iya. Terus nggak ada gunanya, Nggak ada manfaatnya. nggak masuk juga ke surganya perut itu kan surganya nasi. Nah, masuk nih anak. Bener. Logikanya masuk nih. Iya. Iya. Kita ibarat sebagai nasi. Manusia itu ya samalah dia ibaratkan seperti itu kan. Hasil dari pembelajaran kan nasi itu kan hasil dari pembelajaran pari gitu kan. Awal mulanya ya. Dia belajar dari tumbuh, kemudian jadi muncullah padi gitu kan. Terus jadi beras ditumbuk dan lain sebagainya. Akhirnya jadi nasi. Ya itu kan seperti proses daur kehidupan. Berat nih ya ini. Agak bener ya. Ternyata selain dingin juga ini ya. Agak normal ya. Agak lain ya. Saya takutnya gini Mas Ozi. Pripun? Suatu saat OAC itu Nggak perlu ngundang ini ya. enggak perlu undang penjara. Jangan. Bahaya kalau itu. Ini biar dia yang ngisi aja ya. Tadi juga sudah diawali jam 7 ya. Osa Islam versi 1. Gila. Jadi sebelum Saya kalau siaran sama Uzi itu kadang gitu ya. Saya dengar ada gending-gendingnya bareng. sempat dengerin kita siaran. Walah. Aduh bahaya. Sampai Jerman juga. Berarti ngikutin kita nih. Bahaya nih. Aduh. Osa Islam versi 1. Ini Osa Islam versi yang 2 nih. Yang sebenarnya Yang ini. asli. Yang tadi enggak. Ini ori. Ini ori. Ini hari tadi fotokopian. Jadi intinya kalau silent treatment nanti bisa dibilang buruk lah ya. Buruk. Nggak bisa dipraktekin ya. Iya. Jangan sampai dipraktekin. Berusahalah untuk tidak melakukan. Sih ya. Gini Mas Ozi. Pernah suatu saat ketika Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah. Itu pas jatah gilir. Pas jatah gilir saat itu Rasul rawuh datang. Pada waktu itu Rasul melepaskan pakaiannya. Tapi belum sempurna Rasul melepas pakaian. Itu pakaian dipakai lagi. Kemudian Rasul keluar. Saat itu Siti Aisyah cemburu. Oke. Dia punya prasangka gini, jangan-jangan Rasul ke tempat istrinya yang lain. Akhirnya Siti Aisyah mengikuti. Ketika mengikuti, ternyata Rasul itu menuju ke makom Baqi yang terletak di sebelah Masjid Nabawi. Jadi di Arab itu ada kuburan 2 yang istimewa. Satu kuburan Baqi, tempat syuhada perang Badar. Yang satu kuburan Ma'lah. Ma'lah itu tempat makomnya Siti Khadijah.
Lah ketika diikuti oleh Siti Aisyah, Rasul ternyata menuju ke kuburan Baqi. Di sana beliau memohonkan ampun kepada orang Islam laki-laki dan perempuan, plus memohonkan ampun kepada para syuhada. Saat itu Siti Aisyah mendekat. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, ringkasnya gini, Rasul, jenengan lebih mementingkan kepentingan agama dibandingkan kepentingan saya. Akhirnya Siti Aisyah pulang dengan perasaan cemburu, pulang. Saat itu Rasul mengikuti Aisyah, masuk ke kamarnya Aisyah, menemui Aisyah. Kemudian Aisyah bercerita, jenengan itu merugikan saya Rasul, karena ini memang jatah malam saya, tapi jenengan malah keluar, tinggal ke makam. Kemudian Rasul mengatakan, Aisyah, jangan seperti itu. Apa kamu tidak takut dengan Allah dan Rasulnya? Baru saja malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kemudian mengabari kepada saya Aisyah bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi malaikat Jibril mengabari bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah punya ampunan kepada umat manusia itu sebanyak bulu domba. Sebanyak bulu domba. Wah, kayak Masya Allah. Masya Allah. Sehingga kata malaikat Jibril Aisyah, Allah itu menyediakan ampunannya untuk umat sebanyak bulu domba. Sehingga ketika ada orang yang bertemu dengan nisfu Sya'ban kok sampai tidak mendapatkan ampunan, alangkah ruginya. Merugi ya. Tetapi Aisyah, perlu kamu ketahui dan saya akan ajarkan bahwa di antara umat itu ada yang tidak diampuni padahal dia ketemu dengan nisfu Sya'ban. Satu, orang musyrik. Kalau itu pasti. Orang musyrik itu tidak akan pernah diampuni walaupun dia bertemu dengan Nisfu nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, musyahin. Musyahin itu orang yang saling mendiamkan. Jadi walaupun orang yang bertemu dengan Sya'ban kemudian berdoa, membaca Yasin, tapi di saat dia itu masih mempunyai unek-unek yang tidak enak dengan saudaranya, dengan tetangganya, maka dia tidak bisa diampuni oleh Allah. Sungguh merugi orang yang mendiamkan. Kemudian yang ketiga, qati'ur rahmin, orang yang memutus silaturahim. Kemudian yang keempat, musbilin isyari, orang yang memakai pakaian itu sampai kelangsah, sampai tanah itu loh. Itu namanya isbal itu. Kemudian selanjutnya orang yang berani kepada orang tua, akun liwalidai. Dan yang terakhir adalah mudmini khomrin, orang yang minum minuman keras. Keenam golongan tersebut itu senajan walaupun dia bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, maka dia tidak bisa diampuni dosanya. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, kenapa jenengan tidak mengatakan seperti itu Rasul? Tapi jenengan langsung keluar. Sekarang gini Aisyah, karena kamu sudah tahu, saya minta izin. Saya minta izin untuk beribadah kepada Tuhanku pada malam ini. Mudah-mudahan engkau mau mengizinkan. Akhirnya Siti Aisyah mengizinkan. Dan ketika Siti Aisyah mengizinkan, satu Rasul langsung qiyamul lail, melakukan sholat malam. Pada saat sujud, Rasul itu sujud tidak bangun-bangun, sehingga Siti Aisyah itu menganggap Rasul itu meninggal. Kemudian didekati, dan ternyata saat Rasul disentuh itu bergerak, sehingga Siti Aisyah senanglah. Lah, fokusnya apa? Fokusnya bahwa tentang nisfu Sya'ban itu, kan kita sebentar lagi akan bertemu dengan nisfu Sya'ban, menjumpai, mudah-mudahan. Kurang lebih 1 bulan lagi. Sehingga
alangkah ironisnya ketika orang bertemu dengan Nisfu Sya'ban, tapi di antara salah satu 6 itu ada yang belum terselesaikan atau ada yang dilakukan. Alhamdulillah. Sehingga Nisfu Sya'ban mudah-mudahan hubungan kita dengan sesama itu baik. Karena kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan memelihara dendam dengan orang lain. Jangan dendam. Jangan memelihara atau mendiamkan orang lain, karena itu hanya bisa merugikan. Tidak ada untungnya orang yang mendiamkan. Iya ya, bahkan keutamaan Nisfu Sya'ban pun gak bisa didapatkan ya ini. Tidak bisa didapatkan. Ini mumpung masih ada waktu lah, kalau sekitar 1 bulan lagi ya, bisa saling memaafkan dulu. Lah saling memaafkan itu juga bisa gini Mas Ozi. Nggih. Yang namanya kita tidak mungkin langsung datang kepada orang itu meminta maaf. Iya. Ya seperti yang dikatakan jenengan sama Mas Ibu tadi, gawe bancaan, diterke Ke tetangga-tetangga. tetangga-tetangga. Itu juga termasuk dalam rangka menyambung Silaturahmi. Walaupun terkadang orang yang masih benci dengan kita, dengan bancaan ku ya diterima, tapi kadang disisihkan. Itu bukan masalah. Ya. Itu bukan ranah kita untuk menjustice. Iya sih ya. Gitu sih. Mau dimakan atau enggak terserah dia. Tapi kita sudah berupaya ya. Tetap menyambung silaturahmi kita. Kamu bancaan dong. Kok diminta? Kan itu terserah saya mau bikin atau enggak. Kok kamu bacaan? Ini namanya kalau sikap kayak gini gimana ya? Kok kamu bacaan dong? Ya kan lumayan. Lah jangan diminta dong. Ya aku kan nggak minta, aku kan cuma menyarankan. Makasih Beda. sarannya. Kalau minta, aku kasih Bacaanmu. bacaannya dong. Itu minta. Iya Aku kan, sih. kamu Kalau bacaan Mas dong. Ribut itu termasuk golongan duafa, enggak masalah. Berarti dia mengambil haknya. Boleh ya, kalau itu boleh ya. Kamu tuh apa ya? Kok tahu gitu ya? Kok tahu? Karena kamu minta bacaan padaku. Aku nggak minta, aku cuma Iya. menyarankan. Tapi kalau kamu tuh apa boleh ya ini? Emang itu hak kamu. Ya, kan nanti aku bagi bancaan deh. Kan cuma satu aku baginya. Kenapa kamu dibagi-bagi lagi? Ya, intinya gitulah ya. Seperti itu nih. Ada lagi nggak nih yang bergabung terakhir kali nih? Kayaknya belum kita ada. akhiri obrolan. Sebenarnya tadi ada yang bercerita tentang ini sih. Apa namanya? Mbak Fitro ya. Kenapa, Pak Fitro? Dia tuh punya nggak tahu tuh cobaan atau kenikmatan ya. Suaminya udah apa namanya? Taat, anak-anak juga pada anteng-anteng Masya ini. Allah, keren banget tuh. Makanya Cikgu Fitro juga jarang bangun sholat malam. Karena Kalau beliau selalu bangun loh. oh, kalau dia bangun ya. Karena kan selalu tidur telat. Oh iya sih. Ya tidurnya kan lebih dari jam 12 Iya, malam kan, ya. Pasti. Iya. Sambil lemburan kan. Iya. Mas Takim juga Cikgu, lagi ngetik lagi. Bancaan, Cikgu. Kok diminta lagi? Oh saran. Saran Iya. ya. Siapa tahu, kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kan siapa tahu ada tetangga kita yang mendiamkan kita. Kitanya kan selama ini kan cuek aja nih. Ya karena kita nggak nanggepin ngerasa ya. ramah-ramah aja, wah ngerasa nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ada, nah ini ya, kadang-kadang kan kita hidup bermasyarakat itu kan bermacam-macam ya. Kita nggak tahu bahwa tetangga kita itu sebenarnya ada masalah dengan kita, menganggap kita itu masalah gitu. Nah, Tapi itu kitanya nggak sebabnya sadar ya? gimana tuh ya? Apakah perlu kita berbaik aja terus gitu? Kalau menurut saya gini Mas Ibu, kita kan tidak tahu, sehingga tetap kita itu melakukan yang terbaik dalam masyarakat. Iya. Karena memang perintahnya waholikin nas bihulukin hasanin, bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Terlepas dia itu menganggap kita masalah atau tidak, itu terlepas dari itu. Ya. Jangan bosan menebar kebaikan. Selalu tebarkan kebaikan. Makanya bancaan. Terlalu lagi. Itu menebar kebaikan. Nah, ini lagi dari pertanyaan dari Mas Takim Yai. Dia Mas Taki berkembang. mau bancaan. Iya di sini. Gak apa-apa. Tapi bancaannya Takim kayaknya niatnya beda Yai. Niatnya Dia ini nih, misal dia masak tempe, tenggoku masak opor ayam, terus dia ngirimin tetangganya itu tempe. Tujuannya sih yang pertama nyambung silaturahmi. Ya. Yang kedua biar dapat opor ayamnya kalau gitu. Itu
barter yang tidak barter yang seimbang, tidak ya. berkeadilan tuh kayak gitu. Nggak apple to apple ya. Heeh. Aduh. Siapa tuh? Nah, ini Badaludin di Kedung Ombo Ah, di Wonokerto, Kedung ngabsen Wonokerto. saja sambil nyimak. Oh, ngabsen. Ya, Kalau benar. tujuannya seperti itu gimana ya? Tetanggaku masak opor nih, saya bikin tempe nanti saya kesana ngasih tempe gitu. Tidak masalah. Boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Selama tetangga kita mau ya Pak ya. Iya. Tidak masalah. Tapi kalau kata Mbak ayamnya Fitro, turah gitu kan Maya. iya. Tapi kalau Mbak Fitro, Taki modus jadinya. Ya kan siapa tahu ada turahan kan lumayan sih. Boleh gitu sih. kan. Oke deh. Ya modus itu ya Sebab nggak semuanya apa-apa. kembali kepada niat. Niatnya ya. Tujuannya mau Dan apa yang ini? tahu niat itu hanya orang yang melakukan. Yang bukan bersangkutan ya. Betul. Allah. Kamu mau gitu nggak? Itu ide bagus loh. Apa? Nah itu kamu masak tempe, tetanggamu masak Ayam sate opor. ayam kan lumayan. Jadi barter ya. Oke, udah jam 9 nih. Aku mau tuh. Mau opor Masak ayamnya? tempe, heeh. Mau tempenya? Masak tempe terus tetanggaku suruh masak ini gulai. Ya jangan disuruh. Biar Ya. dia masak sendiri. Kan ini Kalau itu menganjurkan. Nyaranin jangan, ya. Heeh. Dalihnya nyaranin ya. Sesuatu yang dilakukan karena mengharap itu banyak kecewanya, Mas. Nah, itu. Oh. Jangan terlalu mengharap kamu. Jangan sih. Biasanya beda yang didapat ya. Lengkuas kamu dapatnya. Karena ayam Pernah dapat tuh, ya. pernah Dapatnya dapat lengkuas. lengkuas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke deh. Nah, ini terakhir ya sebelum kita nanti sambung lagi di belakang. Barangkali bisa ngopi-ngopi sambil Asik. lanjut ya. Lanjut nih. Iya. Seneng aku kalau lanjut kayak gitu. Iya. Mungkin dari Yaiminan juga ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita malam hari ini kaitannya dengan silent treatment tadi. Terima kasih Mas Oji, Mas Ribut. Untuk yang terakhir saya mengatakan gini, bahwa yang namanya kita itu memang makhluk yang universal, makhluk yang bisa dikatakan sosial, yang selalu berhubungan dengan orang lain. Oke. Karena kita menyadari bahwa kita itu makhluk yang tidak mungkin bisa hidup dengan sendiri, bergaul dengan orang lain, pasti kita akan mengalami banyak masalah. Oke. Oleh karena itu masalah yang datang tidak kita hindari, tapi kita hadapi. Di antaranya adalah dengan selalu berserah diri kepada Allah. Dan jangan lupa dalam hidup ada tuntutan atau ada anjuran yang sangat tegas dari Rasul. Untuk menjadi orang yang dewasa itu harus setiap saat, setiap waktu untuk menambah ilmu dengan datang ke majelis-majelis ilmu, sehingga orang yang mau datang ke majelis ilmu dia akan tahu apa yang menjadi perintah yang harus dilakukan, apa yang menjadi larangan yang harus ditinggalkan, sehingga jangan sampai hidup lepas dari mencari ilmu. Wah. Demikian Mas Ozi dan Baik. Mas Ribut. Matur nuwun sekali lagi Pak Yai ini luar biasa ya. Ending yang masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menyimak kita dari awal tadi. Sama-sama. Sama-sama Mas Ribut. Nanti kita akan lanjutkan dengan kesempatan. Sekali lagi juga Pak Yai matur nuwun, tetap sehat biar nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Inge. Mas Ribut, terima kasih. Baik, dan kita akhiri Osa Islam sampai di sini dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.